Maha Pengampun. Nah, catat ya, ada 4 yang harus ditanamkan di dalam hati kita. Kalau kita ingin hidup tenang, mati punya harapan, gitu kan? Apa? 4 tentang Allah. Catat oleh kita. 1, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan? Sekali lagi, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. 2, Allah itu Maha Pengampun. Ingat, kasih sayang Allah itu kan jasad kita pemberian Allah, ruhnya pemberian Allah, sehat, kuat, cerdas pemberian Allah. Semua pemberian Allah, apa yang dimakan, diminum, dipakai, segalanya, buminya, langitnya, matahari, bulan, segalanya pemberian siapa? Pemberian Allah. Sebelum minta saja kita diberi oleh Allah, kan? Kalau kita minta, dijanjikan oleh Allah akan dikasih. Dan kasih sayang Allah ini Masya Allah sangat melimpah sekali. Yakini dalam hati, harus diingat Allah Maha Pengasih Penyayang. 1. Walaupun orang tidak sayang sama kita, kan? Semua di muka bumi nggak ada yang sayang, cukup punya hati, keyakinan dalam hati Allah sayang sama saya, udah cukup, udah cukup. Akan tenang hati kita, walaupun manusia nggak ada yang sayang sama kita. Sudah, Allah Maha sayang sama saya. Udah, 1. Yang kedua, tanamkan dalam hati Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Tanamkan dalam hati. Artinya ketika kita berdosa, cepat kembali kepada Allah. Andai kata sehari semalam kita berdosa 1000 kali dosa, setiap kali dosa, setiap kali minta ampunan kepada Allah. Ya Allah ampuni saya hamba, sudah berdosa lagi, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni lagi. Maka tetap Allah akan membuka pintu taubat hambanya. Tetap Allah akan mengampuni hambanya, kan? Kalau sehari 1000 kali kita berdosa kepada Allah. Nah, Masya Allah. Ingat, Allah. Bahkan Buya menulis dalam kalam Buya, ya, yang suka dibagikan di grup. Buya bicara bahwa dosa yang mengakibatkan hati, ya, menjadi membutuhkan kepada Allah, ya, itu jauh lebih baik daripada amal soleh yang kita lakukan tapi malah kita merasa mulia di hadapan Allah, ya. Dan kita manusia yang sangat lemah, ya, yang sangat lemah. Maka jangan sungkan kita selalu minta ampunan kepada Allah. Buya sudah menuliskan dalam kutipan kalam bahwa, ya, tidak ada dosa besar, ya, beserta taubat, beserta istighfar. Nggak ada dosa besar beserta taubat. Orang melakukan dosa sebesar apapun, kalau dan dosa tersebut lalu diiringi dengan taubat, diiringi dengan istighfar, meminta ampunan kepada Allah, maka tidak ada istilah dosa besar. Dan tidak ada istilah dosa kecil beserta menyepelekannya. Kalau kita menyepelekan, itu mah dosa kecil, maka beralih menjadi dosa yang besar. Coba, kalau kita melakukan dosa kecil, lalu Allah tidak mengampuni kita, ya kita tetap harus berhadapan dengan siksa Allah. Tapi kalau kita punya dosa besar, banyak lagi, tapi Allah mengampuni, gitu kan? Apakah kita akan berhadapan dengan siksa Allah? Tidak, karena Allah mengampuni, kan? Maka tidak ada dosa besar beserta taubat, tidak ada dosa kecil beserta menyepelekan. Nah, ini harus catat. Jadi Allah Maha Pengampun. Kembalilah kepada Allah, sering minta ampunan Allah, dikit-dikit astagfirullahaladzim, dikit-dikit.
Dan ketahuilah bahwa segala musibah yang menimpa umumnya manusia selain para nabi, musibah kepada jasad, musibah kepada harta, itu kan, musibah kepada keluarga dan sebagainya, perekonomian, itu sebab dari dosa. Ya, sebab apa? Dosa. Ya. Bagaimana caranya agar kita lepas dari ancaman musibah? Banyak istighfar. Obatnya hanya banyak istighfar. Maka kalau ada musibah yang sudah ditimpakan, dengan banyak istighfar dicabut lagi oleh Allah karena dosanya sudah diampuni oleh Allah. Karena tadi menjadi musibah itu karena apa? Ya karena dosanya. Kenapa tidak bertobat kepada Allah? Nah, yang mau ditimpakan tidak akan mengena kepada orang yang banyak istighfar. Itu disebutkan dalam Quran. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah berjanji tidak akan mengadab orang selama orang tersebut istighfar kepada Allah. Gak akan dikasih penyakit, dia akan kasih musibah. Jadi ada kerugian harta, kerugian dalam usaha dan sebagainya, ini adalah dari dosa yang tidak tertaubati. Dan dari dosa yang tidak tertaubati. Kadang-kadang kita sering istighfar tapi hati kita tidak merasakan bahwa saya ini berdosa. Kadang-kadang kita merasakan berdosa tapi tidak betul-betul kita meminta maaf kepada Allah atas dosa kita. Kita merasakan berdosa. Jadi kita harus sering beristighfar kepada Allah Ta'ala dan harus yakin bahwa Allah Maha Pengampun. Ini yang kedua. Jimat nih, 4 nih jimat ini ya. Ini yang kedua. Yang pertama apa? Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kedua, Allah Maha Pengampun. Yang ketiga, ingat, Allah Maha mengabulkan doa hambanya. Jadi kalau minta tolong, sulit sama orang itu. Kita bisa banyak sakit hati nanti. Minjem duit 10.000 nggak dikasih. Nggak tolong itu nggak dikasih, kan sakit hati kita. Coba mintanya kepada Allah. Lo kalau minta kepada Allah, bagaimana cara Allah memberinya? Kalau Allah kan segalanya punya Allah. Manusia ciptaan Allah, hatinya juga ciptaan Allah, gerakan hatinya, keinginannya ciptaan Allah. Nanti kan bagi Allah gampang saja. Kadang Allah menggerakkan hati sebagian manusia supaya menolong kita, itu kan? Kadang seperti itu. Kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak minta tolong sama orangnya, kita minta tolong sama Allah. Tapi Allah menggerakkan seseorang, gitu kan? Yang menjadi sebab orang tersebut bisa menolong kita, gitu kan? Insya Allah. Nah, jadi harus sering minta tolong kepada Allah. Harus yakin yang Allah Ta'ala apa? Maha mengabulkan doa hambanya. Karena Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Ud'uni, harus minta kalian kepadaku. Ini amanat siapa? Amanat Allah. Disuruh oleh siapa? Disuruh oleh Allah. Lalu Allah selanjutnya menjamin astajib lakum, pasti saya mengabulkan, pasti kami mengabulkan doamu, permintaanmu. Harus rajin berdoa, harus yakin bahwa Allah Maha mengabulkan. Kembali, satu, meyakini bahwa Allah Ta'ala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dua, Allah Maha Pengampun. Tiga, Allah Maha mengabulkan. Allah. Yang keempat, Allah Maha Kuasa atas segalanya.
Allah Maha Kuasa atas segala. Sudah. Kalau kita sudah merasakan dalam hati kita seperti itu, 4 aja. Bukan berarti yang lainnya tidak wajib diyakini, bukan. Ini kunci yang harus lebih ditanamkan dalam hati kita, maka hati kita akan tenang. Kita punya Allah kok. Ya? Ditinggalkan ayah, ditinggalkan ibu, ditinggalkan siapapun, semua orang benci sama kita. Selama kita punya Allah dan hati kita yakin Allah Maha Pengasih Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengabulkan doa, Allah Maha Kuasa atas segalanya, sudah cukup ya, cukup. Hidup kita di dunia akan dijamin, hidup kita di kubur akan dijamin, hidup kita di akhirat kelak akan dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah. Segala permasalahan hidup semuanya akan ditangani oleh Allah. Ketika punya ya, yang 4 ini kunci nih, yang 4 ini ya. Nah, hatta kita orang awam sekalipun, hatta kita orang bodoh sekalipun, hatta kita orang durhaka sekalipun, ketika punya yang 4 ini ya, nah, insya Allah akan selamat. Insya Allah akan selamat. Karena semuanya juga dengan kasih sayang Allah. Hatta para wali semuanya, hatta para nabi semuanya bisa mulia, bisa agung, masuk surga, ahli surga, mendapat cinta Allah, semuanya karena kasih sayang Allah. Semua orang-orang selain dari para nabi gitu kan, mungkin saja berdosa, bahkan dosanya banyak-banyak. Tapi bisakah masuk surga? Bisa saja masuk surga asal diampuni oleh Allah Ta'ala. Apakah Allah Maha Pengampun? Ya, Allah Maha Pengampun, yakini dalam hati. Maka minta ampunan Allah, kan? Walaupun kita pendosa, ketika kita kembali kepada Allah minta ampunan Allah, ingat Allah pasti akan mengabulkan. Walaupun sebesar apapun dosanya, jangan punya suudzon kepada Allah, jelek sangka kepada Allah. Karena banyaknya dosa saya, besarnya dosa saya, mana mungkin Allah mengampuni dosa saya. Itu buruk sangka kepada Allah. Jangan buruk sangka kepada Allah, tapi harus yakin kepada Allah Ta'ala. Lalu jangan buruk sangka kepada Allah bahwa Allah Ta'ala tidak akan mampu ya, memenuhi permintaan saya. Ini buruk sangka kepada Allah. Dan harus yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. Lihat mukjizat-mukjizat para nabi, para rasul. Lihat karomah-karomah para wali-wali Allah. Mukjizat dan karomah itu perkara yang khawarik lil adat, yang membedah kemampuan adat manusia, tapi bisa terjadi, kan? Kenapa bisa terjadi? Karena Allah Maha Kuasa atas segalanya, kan? Ini jimat nih, bukan untuk calon pengantin saja, kan? Bagi yang sudah merasakan banyak kesulitan, yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, yang menghadapi berbagai urusan-urusan dalam kehidupan yang penuh luka-liku itu ini. Nah, coba hatinya dibenahi. Hatinya dibenahi, hubungan hati kepada Allah. Yang 4 aja yang ini. Coba hatinya dibenahi. Benahi hatinya. Barangkali seringkali kita mendapatkan kesulitan karena buruk sangka kita. Karena Allah sudah berfirman dalam hadis kudusinya melalui lisan Rasulullah SAW, kan? Ana inda dhanni abdi bi. Aku, kata Allah, aku, kan? Inda dhanni abdi bi. Aku akan menyesuaikan dengan sangkaan hambaku kepadaku. Aku berada pada, kan, sangkaan hambaku kepadaku. Kalau sangkaannya full 100%, keyakinan kepada Allah datangnya 100% lagi. Kalau remeng-remeng gitu kan, kalau setengah-setengah, ya setengah-setengah lagi. Kenapa? Gitu kan? Kenapa banyak jawaban yang telat bagi kita, gitu kan? Karena tidak full, gitu kan? Harus full, gitu. Keyakinan kita kepada Allah harus full, ya. Ada orang yang berdoa begini, ya, minta doa sama Buya, doakan saya pingin pergi haji, ya
Ya, yang lain pergi haji itu ada yang 7 kali, 9 kali, 10 kali, kan? Saya mah tuh 1 kali aja, kan? Allah, 1 kali aja. Lah, Buya tegur dia, nasihati, istighfarlah kamu kepada Allah. Pemikiranmu itu, ya, yang melahirkan ucapanmu itu menunjukkan kepada suudzon kamu, buruk sangka kamu kepada kekuasaan Allah. Kamu menyangka Allah tidak akan mengabulkan kamu bisa pergi haji setiap tahun, kan? Karena kamu hanya melihat kemampuan kamu, melihat harta yang ada di diri kamu, melihat bisnis kamu. Kalau berdoa harus melihat kekuasaan Allah yang tidak terbatas, jangan melihat kepada kemampuanmu yang segalanya terbatas. Namanya juga lagi minta kepada siapa? Kepada sang penguasa alam semesta. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau berdoa kepada Allah, lepas gitu kan. Ya Allah, berikan rezeki bisa berhaji tiap tahun gitu. Soal Allah mau ngasih berapa kali, urusan siapa? Itu urusan Allah, bukan urusan kamu, gitu kan. Nah, harusnya begitu. Kalau minta rezeki harus yang seluas-luasnya. Allahumma rzuqni rizqan wasi'an, halalan, thayyiban, mubarakan fihi bila anak. Apa artinya? Ya Allah, berikan saya rizki, rizki yang luas sekali, luas. Jangan begini, saya mah sehari 50.000 juga, sudah cukup. Yang lain sudah sehari ada yang 1 juta, 2 juta, ada yang puluhan juta, ratusan juta. Udah saya mau 50 juta aja. Nah, jangan gitu. Pokoknya minta rezeki yang luas. Thayyiban, yang baik semuanya. Jangan luas beribu tapi gotek kabehana, jangan. Tapi yang baik. Ya. Rezeki itu luas, yang baik, rizqon wasi'an, terus halalan, yang halal. Thayyiban, yang baik. Jangan halal doang. Kalau halal doang banyak sih rezeki, tapi jelek semua. Ya, jelek semua. Datang ada yang ngasih pisang, ada 1 truk pisang tapi busuk semuanya. Memang halalan itu kan, tapi tidak thayyiban, tidak baik gitu kan. Nah, halalan thayyiban, mubarakan fihi, yang diberkahkan. Ya rizkinya luas, ya rizkinya halal, ya baik semua, ya berkah semua. Berkah itu berefek nanti segala kebaikan. Ketika kita mengkonsumsi rizki yang halal, menggunakan rizki yang halal, yang berkah, maka akan berefek lagi warna-warni kebaikan. Itu akan jadi semangat ibadah, ya kan? Kalau rizkinya haram, malah akan menjadi sungkan ibadah itu. Gak mau, harus dipaksa, sholat susah, ngaji susah, segala susah gitu kan. Itu ada akibat dari rezeki yang tidak halal, tidak berkah gitu kan. Minta mubarakan fihi bila anak. Apa bila anak? Tanpa susah. Tanpa susah. Kok kamu minta sama Allah kebangetan gitu? Ya kan? Ya sudah minta rezekinya yang luas, lalu apalagi halal, baik, berkah, nggak pakai susah lagi itu kan. Kebangetan kamu minta sama Allah itu kan. Nah, tapi harus begitulah ketika minta sama Allah. Jangan tanggung-tanggung kan. Ya, kita harus yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. 4 hal dalam hati tancapkan jika ingin selamat, bahagia, tenang hati. Kalau hati kita sudah bisa merasakan yang 4 ini. 1, Allah kasih sayang Allah kepada kita. 2, Allah Maha Pengampun, sering meminta ampunan Allah tiap waktu. Yang ketiga,
Allah maha mengabulkan. Sering berdoa kepada Allah. Segala hal minta. Walaupun dalam hati saja gitu kan. Minta selamat, minta agar untung, minta agar pokoknya sering minta aja hati kepada Allah. Yang ketiga, yang keempat, yakin Allah maha kuasa atas segalanya. Udah ya, ini jimat, silahkan dikasihin sama siapa.